Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita sekarang adalah mengenai knowledge management. Kenapa knowledge harus di manage? Ini sudah saya jelaskan di awal video data management ya. Nah, di sini di video sebelumnya itu juga sudah saya tegaskan bahwa knowledge management adalah merupakan suatu proses gitu ya. Jadi jangan Anda membayangkan bahwa knowledge management ini nanti adalah produk, suatu aplikasi atau suatu sistem, enggak ya. Dia di sini merupakan suatu proses yang membantu organisasi untuk mengelola knowledge atau pengetahuan penting yang ada di organisasi itu. Ya, biasanya di sini dalam format yang tidak terstruktur. Sehingga nanti knowledge management di sini knowledge-nya itu bisa disebarluaskan, dipertukarkan di antara karyawan atau orang-orang yang ada di perusahaan tersebut. Dan knowledge ini juga harus bisa dikembangkan, jadi tidak statis gitu ya. Jadi knowledge ini harus bisa dikembangkan, ditambah, digenerate dengan pengalaman seseorang sehingga akan menumbuhkan pengetahuan baru atau memunculkan suatu pengetahuan baru. Kira-kira seperti itu ya. Itu konsep dan definisi awalnya. Nah, untuk data dan informasi sendiri, saya rasa Anda sudah benar-benar memahami ya. Kita sudah mempelajari mulai dari basis data dahulu. Nah, kalau untuk knowledge sendiri berbeda ya dari data dan informasi. Ini di sini juga Anda saya rasa sudah memahami apa itu knowledge ya. Jadi ini knowledge itu informasi, tetapi di sini lebih kontekstual, lebih relevan dan lebih actionable. Ya, kalau ini value-nya gitu ya. Kalau data itu mungkin tidak ada nilai ataupun nilai itu rendah gitu ya, hampir tidak ada sebenarnya ya. Seperti data nilai gitu, misalkan A B itu kan sebenarnya nggak ada nilainya gitu, atau nilainya rendah, misalkan si A mendapat nilai A, itu ya sekedar informasi yang nilainya mungkin tidak hanya untuk orang itu saja gitu kan, tidak mempunyai nilai tinggi. Berbeda dengan informasi ya. Informasi ini mempunyai nilai, tetapi proses dari data menjadi informasi, di sini ada knowledge-nya, itu yang nilainya tinggi gitu ya. Nah, ini perubahan data menjadi informasi gitu ya. Jadi dengan menggunakan teknologi alat-alat yang pengelolaan untuk data informasi ini berbeda-beda, ada improvement di situ, kemudian kolaborasi dari orang-orangnya juga bertambah, sehingga data-data ini nanti bisa diubah menjadi informasi ya, melalui suatu teknologi, melalui kolaborasi. Di informasi juga sama, melalui teknologi dan kolaborasi. Di sini komunitas orang-orangnya bisa menghasilkan suatu knowledge ya. Knowledge di sini ada learningnya, di situ ada pembelajarannya, ada pengalamannya, nanti akan menghasilkan suatu wisdom ya, pengambilan keputusan yang berdasarkan pengetahuan itu biasanya lebih bijak gitu ya, lebih masuk akal, lebih bijak, lebih membawa sesuatu hal yang positif gitu, dibandingkan Anda membuat atau orang membuat keputusan tanpa adanya knowledge kan gitu ya. Oke. Oke, ini cuman contoh aja gitu ya. Data ini misalkan ini data ya begini aja gitu kan. Nah, kalau sudah diolah, dia akan menjadi suatu informasi. Ya, misalkan seperti ini. Earn value ini ya, earn value-nya. Nah, kemudian dengan menerapkan knowledge-nya bahwa untuk menghitung EV ini harus ada apa dan lain sebagainya, ini akan menghasilkan suatu pengetahuan ya. Untuk keuntungan perusahaan, earn value berarti nilai yang didapatkan perusahaan. Kita tidak bisa lagi dengan menghitung rugi perusahaan berapa, laba perusahaan berapa, tidak seperti itu, tetapi di sini mungkin ada unsur-unsur lainnya ya, kira-kira seperti itu.
Oke, kemudian ini lewat aja. Sekarang kita akan melihat knowledge dulu sebelum ke knowledge pengetahuan ya, manajemen knowledge. Kita akan mencoba ke knowledge dulu ya. Jadi di sini knowledge didasarkan dari view subjektif atau subjektif view-nya. Ya, knowledge di sini bisa sebagai state of mind. Jadi uh, apa ya, pernyataan dari suatu pemikiran ya, state of mind itu bisa menjadi suatu pengetahuan atau berdasarkan dari pengalaman ya, itu pengetahuan. Oke, kemudian uh, oh maaf, kalau dilihat dari objektifnya ya, di sini knowledge di sini bisa dilihat dia sebagai suatu objek atau bagaimana mengakses ke informasi ya, itu knowledge, atau kapabilitas dari seseorang ya. Kemudian komponen-komponen knowledge itu 70% berasal dari manusia ya, selain di situ ada proses dan ada teknologi, itu kecil sekali ya pendukungnya. Kalau kita lihat di sini teknologi ya, data, jaringan, internet gitu ya, memang mendukung knowledge di situ. Kemudian kalau proses bisa knowledge management mappingnya, workflow-nya, best practice, business intelligence, itu prosesnya. Ya, tapi kalau people di sini komponen yang paling besar dari pengetahuan gitu. Ya, di situ ada sharing, ada inovasi, ada teamwork, motivasi, itu bisa menghasilkan suatu knowledge. Jadi komponen di sini yang menghasilkan knowledge yang paling besar adalah di people-nya. Ya, meskipun orang-orang people ini dalam menghasilkan knowledge, dia di sini ada irisannya ya dengan teknologi dan dengan prosesnya. Jadi tidak hanya teknologi aja tanpa proses atau proses aja tanpa teknologi. Gitu ya. Oke. Nah, ada beberapa tipe dari uh, knowledge ya. Di sini kalau kita lihat dia bisa prosedural maupun deklaratif ya. Kalau deklaratif knowledge atau substantif knowledge di sini intinya adalah pada belief, apa ya, suatu kepercayaan mengenai relasi antar variabel. Jadi dia mempercayai bahwa ada sesuatu A yang berhubungan dengan sesuatu B, maka nanti akan apa gitu. Beda dengan prosedural. Kalau prosedural di sini ada aksi, ada step-stepnya gitu. Ya, kalau yang deklaratif atau substantif biasanya tidak ada, pokoknya ini sama ini ada hubungannya gitu. Ya, itu bisa menghasilkan suatu knowledge. Kalau yang prosedural di situ ada step-stepnya atau aksi-aksi yang harus dilakukan untuk menghasilkan hasil sesuai yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan, kan gitu ya, knowledge. Nah, ada juga yang kita sebut sebagai eksplisit dan tacit ya. Kalau eksplisit di sini pengetahuannya itu bisa didokumentasikan ya, bisa didokumentasikan, itu bisa ditulis, bisa didokumentasikan gitu ya. Nah, di sini biasanya pengetahuan-pengetahuan ini lebih rasional, lebih objektif. Contohnya di situ adalah kebijakan-kebijakan, terus ada laporan, ada strategi, ada kompetensi dan lain sebagainya. Beda dengan tacit knowledge. Kalau tacit di sini berdasarkan pengalaman, ya, berarti berdasarkan penilaiannya secara subjektif gitu. Ya, ada pengalaman, ada apa ya, feeling gitu ya. Kemudian kepakaran seseorang gitu. Ya, ini tacit. Jadi tacit di sini misalkan kadang-kadang susah gitu ya untuk didokumentasikan. Kalau seperti feeling itu kan tidak bisa didokumentasikan malahan. Ya, feelingnya bahwa bulan depan ini
kalau kita jual barang ini bakalan laku keras nih. Gitu. Kok bisa begitu gitu? Kalau ditanya kok bisa begitu, dia nggak bisa mengutarakan secara prosedural bahwa ini enggak. Beda dengan yang eksplisit tadi. Kalau eksplisit itu prosedural, berarti mungkin sesuai dengan langkah-langkahnya. Kalau ada ini, setelah itu ini, setelah itu kita terapkan ini, maka nanti ini gitu. Ya, kalau tacit enggak, kalau namanya feeling gitu ya. Berdasarkan pengalaman saya dulu, kalau kalau hujan seperti ini itu nggak lama gitu. Ya belum tentu nanti hasilnya betul atau salah, kan belum tentu. Itu ya tadi hasilnya itu sesuai yang diharapkan atau tidak, ya itu nanti tergantung nanti gitu kan. Nah, hasilnya nanti bisa menjadi suatu pengetahuan lagi. Gitu ya. Kemudian juga kalau tacit knowledge di sini tentang kepakaran seseorang, misalkan keahlian dokter dokter dalam menangani suatu penyakit gitu ya, itu termasuk tacit juga. Meskipun misalkan demam berdarah itu uh, kalau eksplisit ya, dapat dikodekan, dapat didokumentasikan. Kalau demam berdarah itu misalkan apa namanya, tanda-tandanya adalah demam, kemudian apa gitu. Tetapi menurut pengalaman seseorang, mungkin dokter yang sudah pengalamannya bertahun-tahun, bisa menemukan bahwa kalau demam berdarah itu ternyata tidak seperti itu. Misalkan ya, oke lah demam, oke lah ada bintik-bintik, tapi ternyata ada loh pasien yang tidak ada bintik-bintiknya ternyata demam berdarah gitu. Ya. Nah, ini biasanya kalau ada kepakaran seseorang seperti ini, itu menjadi mahal pengetahuannya. Oke. Kemudian ada yang kita sebut sebagai general dan spesifik. Kalau general di sini ya biasanya pengetahuan-pengetahuan umum, banyak orang yang bisa mengetahuinya, kemudian bisa ditransfer antar orang itu mudah, antar individu itu mudah gitu ya. Beda dengan yang spesifik. Kalau spesifik di sini memang tidak banyak orang yang tahu, hanya orang-orang tertentu atau orang-orang pakar saja yang paham itu gitu. Ya, tahulah sendiri ya contohnya bagaimana. Ada juga pembagian knowledge, pengetahuan berdasarkan technical dan kontekstual. Ya, kalau technical di sini ini yang lebih spesifik gitu ya. Kalau technical di sini itu pengetahuan khusus tentang suatu bidang tertentu. Ya, jadi orang yang pintar di suatu bidang tertentu itu pengetahuannya kita sebut sebagai technically knowledge. Kalau contextually adalah mengacu pada pengetahuan tentang keadaan, waktu dan tempat tertentu di mana pekerjaan itu harus dilakukan. Itu contextually. Jadi suatu pekerjaan itu bisa dilakukan jika waktunya ini, tempatnya ini gitu ya. Nah, itu terus kemudian menimbulkan suatu knowledge, itu yang kita sebut sebagai kontekstuali. Jadi ada konteksnya, ada ketentuannya gitu. Nah, di sini ilustrasinya Anda bisa melihat di sini antara prosedural dan deklaratif, kemudian ada general, kontekstual dan technical. Ya, kalau kita lihat, kalau deklaratif yang tidak prosedural, ya, yang general, kalau eksplisit itu berdasarkan tadi prosedural. Di sini contohnya adalah buku-buku yang di situ terdapat alasan-alasan atau hal-hal yang mendasari, melatar belakangi apakah suatu perusahaan itu harus membeli stok, ya, harus menambah stok barang. Gitu kan. Kemudian ada alasannya, mungkin karena harga atau macam-macam gitu ya. Itu eksplisit. Nah, kalau deklaratif tacit itu adalah ada feeling gitu ya, ada pengalaman mungkin bahwa kalau keadaan ekonomi sekarang seperti sekarang,
itu maka kita tidak boleh menambah barang atau malah kita harus stok barang banyak gitu. Oke, ya itu deklaratif. Kalau prosedural, kalau yang eksplisit, deklaratif eksplisit tadi kan ada hal-hal yang melatar belakangi perusahaan itu beli barang atau tidak. Nah, kalau prosedural yang eksplisit itu adalah ada step-stepnya kayak algoritma gitu ya. Langkah pertama ini, langkah kedua ini, langkah ketiga ini, begitu. Ya, ya. Nah, kalau tacit ya itu mungkin tidak sesuai ya berdasarkan lagi pengalamannya gitu ya. Ya dia prosedural ada step-stepnya gitu. Kalau membeli stok itu stepnya seperti ini loh. Gitu. Nah, dia tidak berdasarkan dari buku tapi berdasarkan dari pengalamannya. Ya, itu yang general secara umum. Ya, di sini Anda bisa melihat bagaimana kalau contextually dan bagaimana kalau technically. Di sini ada perbedaannya. Ya, bisa ya dibaca sendiri ya. Oke. Kemudian ini perbedaan antara knowledge dan kepakaran, pengetahuan dan kepakaran. Kalau kepakaran itu suatu pengetahuan dengan kualitas yang lebih tinggi lagi. Ya, hanya orang-orang tertentu dan biasanya kosnya memang mahal gitu ya, bidang tertentu, orang-orang tertentu gitu ya. Seperti itu. Seorang pakar lah kalau Anda bisa mengatakan seorang pakar pemrograman gitu kan. Nah, dia mempunyai kualitas yang programmingnya benar-benar handal gitu. Ya, dia seorang pakar program itu. Nah, kalau Anda mengatakan teman Anda, dia pakarnya nih dalam program, dalam coding gitu kan. Nah, berarti Anda memang mengakui teman Anda itu benar-benar mempunyai kualitas yang tinggi dalam pengetahuannya tentang coding. Ya. Beberapa karakteristik dari suatu pengetahuan dia harus eksplisit, ya, bisa disampaikan sebenarnya, kemudian bisa didokumentasikan, dikodekan, ya meskipun susah seperti tacit gitu ya, tetapi paling tidak bisa dikodekan, ya, ya mungkin seperti apa ya, pengalaman-pengalaman seseorang jadi kayak mitos gitu kan bisa dikodekan ya. Nah, itu ya. Kemudian bisa diajarkan ya. Ya, Anda termasuk di sini belajar itu kan kita belajar tentang pengetahuan gitu ya. Kemudian ada spesifikasinya, ada kekhususannya. Nah, di sini setelah Anda mengetahui mengenai apa itu pengetahuan, macam-macamnya dan lain sebagainya, nah Anda juga pasti sudah menyadari karena di materi sebelumnya juga sudah saya sampaikan bahwa pengetahuan-pengetahuan itu harus di-manage gitu ya. Jangan sampai pengetahuan itu selesai gitu, hilang gitu. Nah, hilang itu kayak data, berarti merugikan perusahaan. Kita tidak bisa menganalisa lagi, kita tidak bisa menggunakan pengetahuan lagi gitu ya. Jadi misalkan aja suatu perusahaan sekarang dia punya seorang manajer yang benar-benar ahli, benar-benar pinter, maka perusahaan itu harus bisa memanage, mendokumentasikan, mengelola pengetahuan dari manajer itu, sehingga nanti kalau manajer itu diganti dengan orang lain, ya, orang lain itu bisa menggunakan pengetahuan dari si manajer lama untuk pengambilan keputusan yang nantinya dia hadapi, ada masalah perusahaan yang dia hadapi. Itu ya. Nah, di sini tadi juga sudah awal secara sekilas di sini ya konsep dari atau definisi dari knowledge management didefinisikan sebagai suatu proses. Sekali lagi di sini adalah suatu proses gitu ya, proses atau aktivitas-aktivitas dalam menemukan atau discover, kemudian mengcapture, menangkap, berbagi, kemudian juga menerapkan pengetahuan untuk di sini meningkatkan dampak pengetahuan itu pada tujuan suatu perusahaan. Ya, di sini juga bisa dalam
meningkatkan meningkatkan dampak pengetahuan ini misalkan untuk penghematan biaya dari perusahaan itu. Nah, resource-nya tidak hanya individu di dalam perusahaan itu atau perusahaan itu dari dalam gitu ya, tetapi bisa juga didapatkan dari individu-individu dari luar ya, berdasarkan pengalaman atau pelatihan, atau kita melihat respon dari luar, orang-orang di luar perusahaan atau organisasi-organisasi yang di luar organisasi atau perusahaan itu gitu ya. Misalkan dari pesaingnya kok bisa gini ya, itu gimana sih? Nah, itu kan termasuk pengetahuan gitu ya. Ini ekonomi lagi turun gini kok, pesaing kita kok malah bisa untung banyak gitu. Nah, kalau bisa Anda pelajari, Anda bertukar pengalaman, itu bisa menjadi suatu knowledge. Nah, ada yang disebut sebagai knowledge management system. Ya, di sini mengacu pada penggunaan informasi modern, informasi-informasi yang ada pada saat ini yang didapatkan dari internet, intranet, atau dari manapun gitu ya, untuk mensistematisasikan, untuk meningkatkan, untuk mempercepat manajemen pengetahuan intra dan inter perusahaan. Ya, itu kita sebut sebagai knowledge management system. Nah, knowledge management system ini dimaksudkan untuk membantu ruang lingkup perusahaan atau organisasi itu dengan membuat keahlian sumber daya manusia dari organisasi itu dapat diakses secara luas. Jadi bagaimana adanya suatu pengetahuan, keahlian dari expertise dari karyawan perusahaan itu atau sumber daya manusia di perusahaan itu atau di organisasi itu dapat diakses secara luas. Seperti tadi saya sampaikan ya, misalkan ada pergantian manajer gitu ya, ada perampingan-perampingan sehingga banyak karyawan baru, karyawan itu dipindah-pindahkan, perampingan-perampingan seperti itu ya. Nah, jadi nanti pengetahuan atau keahlian-keahlian dari pendahulunya itu bisa dipakai sebagai dasar dari karyawan-karyawan yang baru untuk pengambilan keputusan. Nah, teknologi yang digunakan banyak ya. Ada AI, ada discussion group gitu, seperti WAG gitu ya, grup WA itu juga bisa. Ada database, ada DSS, ada IRP, expert system, dan lain sebagainya. Ya, sekali lagi ini teknologinya, toolsnya gitu ya, tapi prosesnya itu yang kita sebut sebagai knowledge management. Jadi Anda jangan bingung gitu ya, nanti Anda sebut bahwa expert system itu adalah knowledge management. Betul, tapi knowledge management di sini adalah prosesnya dari data menjadi suatu knowledge di dalam expert system, di mana nanti knowledge ini bisa dipakai sebagai data lagi atau sebagai pembelajaran selanjutnya. Ya, intinya adalah di prosesnya kalau knowledge management. Gitu ya. Nah, ini ada life cycle-nya dari knowledge management. Jadi di sini ada prosesnya, mulai dari pengetahuan ini. Pengetahuan itu bisa di-create atau diciptakan ketika seseorang itu menemukan suatu cara baru gitu ya, atau menemukan sesuatu hal yang baru dalam melakukan suatu tindakan, atau ketika ada pengetahuan baru yang dikembangkan gitu ya, itu kan di-create berarti. Pengetahuannya adalah ini, tapi orang ini meng-create, menambahkan sesuatu sehingga muncul pengetahuan baru. Ya, prosesnya mulai dari situ, itu di-create. Ya, kalau tidak ada hal baru ya berarti kita gunakan pengetahuan yang lama kan? Itu berarti tidak ada penciptaan dari pengetahuan. Setelah pengetahuan itu di-create, kemudian pengetahuan itu di-capture. Tadi ya, pengetahuan baru tadi kemudian bisa ditangkap atau diidentifikasi
gitu ya. Oh, ini ada pengetahuan baru, ini ternyata bagus, ternyata berguna, ternyata berharga gitu. Nah, itu di capture. Kalau yang nggak berguna malah membuang-buang waktu, tenaga, ya nggak perlu di capture gitu ya. Ini hanya untuk pengetahuan yang diidentifikasi sebagai sesuatu yang memang berharga atau berguna bagi perusahaan itu. Kemudian eh, pengetahuan ini bisa disajikan dengan suatu cara yang reasonable, masuk akal gitu ya. Itu capture. Nah, selanjutnya bisa di refine atau diperbaiki ya. Pengetahuan-pengetahuan yang tadi di capture itu tidak terus apa adanya gitu kan, enggak, tetapi bisa diperbaiki gitu ya. uh, Bisa ditindaklanjuti, kira-kira seperti itu refine. Nah, kalau sudah seperti itu kemudian di store, disimpan ya. Ketika proses refine tadi sebenarnya itu ya, perbaikan itu melibatkan dari tacit knowledge atau pengalaman atau wawasan seseorang. Jadi ketika ada pengetahuan ini bisa diperbaiki berdasarkan dari atau digenerate dengan tacit knowledge dari seseorang ya. Nah, kemudian di store, disimpan. Nah, kalau memang pengetahuan itu dirasa berguna, ada nilai positif bagi perusahaan, maka pengetahuan itu harus disimpan. Ya, disimpan di sini tentu saja dengan format yang sesuai di dalam repositorinya, di dalam storage-nya. Gitu ya, sehingga nanti orang lain atau yang butuh dari knowledge itu dapat mengaksesnya. Oke. Nah, setelah disimpan ya tetap harus di-manage, dikelola, harus bisa diperbaharui, harus bisa dikembangkan, harus bisa ditinjau gitu ya, sehingga pengetahuan ini tetap relevan dan akurat. Ya, kemudian knowledge bisa disebarluaskan. Jadi tidak hanya untuk diri sendiri gitu ya. Knowledge ini bisa disebarluaskan bagi siapapun di dalam perusahaan yang memang membutuhkan, ya bisa diakses dimanapun dan kapanpun. Itu ya, itu sistem cycle dari knowledge management. Nah, kalau kita lihat di sini ada beberapa impact-nya tentang knowledge management ya. Knowledge management itu nanti kan ada knowledge di situ gitu ya. Jadi di sini dampaknya terhadap orang bahwa seseorang itu bisa learning, bisa belajar ya, bisa belajar sehingga orang itu bisa beradaptasi ya, sehingga dia bisa nyaman di situ ya, kira-kira seperti itu. Kalau terhadap proses organisasi, dampak dari knowledge management di sini uh, bisa mengefektifkan di sini, kesalahan-kesalahan itu bisa diminimalisasikan ya, berdasarkan pengetahuan kan. Membuat keputusan itu menjadi bisa menghasilkan sesuatu keputusan yang lebih bijak, lebih bagus gitu ya. Jadi lebih efektif, lebih efisien ya. Di sini peningkatan dari produktivitas, kemudian cost-nya juga mungkin bisa ditekan gitu ya. Kemudian dengan pengetahuan, inovasinya berkembang. Mungkin di situ ada menemukan produk-produk baru sehingga nanti bisa bersaing gitu ya. Dia bisa bersaing. Kalau untuk produk, ya tentu saja knowledge itu akan menambah nilai dari suatu produk. Ya, ada nilainya. Bisa berdasarkan nilai, bisa berdasarkan produk yang berdasarkan pengetahuan. Oke ya, kalau untuk performance-nya. Nah, di sini kalau Anda lihat di performance-nya dari knowledge di sini ya, performance-nya bisa dari visinya, strateginya, keuntungannya, biaya yang dikeluarkannya gitu ya. Performance-nya tentu saja meningkat gitu ya. Kira-kira begitu untuk knowledge management. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.